Halo guys, kembali lagi bersama gua Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita mau sedikit pamer koleksi ya kalau bahasanya ya. Jadi kita cuma mau kasih lihat bahwa kita tuh punya ban-ban aneh gitu ya. Kalau menurut orang ban 35 atau 37 inch itu udah besar. Nah, kita sekarang kasih lihat koleksi kita yang lebih besar dari 37 inch ya. Jadi mulai dari 38 sampai ke 42 gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri guys, ini bannya gede-gede semua nih. Tinggi gue sih memang pendek ya, gue standar di 170 cm, tapi ini bannya segini-segini. Rata-rata tuh 1 meter lebih gitu ya. Jadi kita cuma mau kasih lihat bahwa kalau saat kalian mau bangun bahasanya monster truck gitu ya, kita tuh ready gitu barang-barangnya gitu ya. Ini jarang kita bahas kebetulan ya, kita kasih lihat nih, kita punya gitu loh. Nah, ini kita mau kasih lihat satu persatu mulai dari sini. Nah, ini dimulai dari kiri ke kanan ya. Ini paling kecil ya, kecilnya versi MG Ban Velg 4x4 yaitu 38 inch nih. Nah, ini creepy crawler. Nah, ini 38, lebarnya 13 inch, ring 15. Ya, jadi kalau misalnya kalian biasanya ini kita pasang banyak di hardtop sih ya. FJ40 banyak dibangun pakai biasa velg 15, pakai bannya dulu 37 38 gitu ya. Sampai kalau dulu sih 40 15 masih ada, cuma udah agak jarang. Sekarang yang available paling besar yang 15 ya di 38 gitu ya. Yang kedua adalah di trepador bias. Nah, ini trepador biasnya di 9060 ya. Ukurannya di 38,5 inci. Ya, 38,5, lebarnya 12,5 ya kalau nggak salah, ringnya 16. Nah, ini adalah trepador bias competition yang cukup banyak dipakai untuk off-road di Malaysia ya, cukup terkenal dia. Jadi Rainforest Challenge mereka juara karena ban ini gitu. Jadi ini merupakan ban trepador yang lebih mantap kalau dipakai di lumpur gitu ya, daripada trepador bias biasa. Cuma kalau pakai beginian buat pakai di aspal, kita sih jujur nggak rekomen ya. Gitu. Nanti gua akan bahas lebih detail satu persatu. Cuma kita lanjut ke sini dulu sebentar. Nah, kalau ini di 39 inch ya. Ini untuk Kanati Moonhawk. Size-nya 39 inch, 12,5 ring 17. Ya. Oke. Nah, ini lanjut di 39 inch juga dari Kanati Moonhawk. Cuma ini di lebarnya 13,5, ringnya 20 gitu. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini trepador bias 40 13,5, ringnya 17. Ya, ini 40 inch dan ini yang paling gede guys. 42 14,5. Bener ya? 14,5, ring 17 ya. Jadi ini ban terbesar yang sekarang kita punya di 42 inci gitu ya. Nah, kita mau bahas satu persatu mulai dari sini. Ini gue bawa ke depan supaya lebih enak aja ya. Gue nggak akan bahas secara detail karena ini barangnya cukup banyak. Cuma gue akan bahas secara singkat. Nah, kalau untuk Maxxis Creepy Crawler ini sebenarnya merupakan salah satu Maxxis yang dari dulu sudah ada. Jadi dulu cukup digemari, cuma kayak emang belakangan kita lihat kayaknya yang lagi bangun FJ40 lagi agak jarang nih. Jadi jarang-jarang yang pakai ukuran ini 38. Padahal biasanya sih masih banyak ya. Kita tinggal tunggu sih biasa tanggal mainnya, karena kalau sekali udah mulai nge-hype langsung kenceng biasanya gitu ya. Semoga dengan video ini langsung nge-hype ya guys ya. Nah, ini 38 inch ini sebenarnya bannya ban bias. Jadi kalau kita tahu ban bias itu beda dengan ban bias truk. Kalau ban bias truk perlu ban dalam, ini ban bias untuk ban beginian tidak perlu ban dalam. Jadi kalau kita pakai langsung aja pasang di velg nggak masalah gitu. Nah, untuk creepy crawler ini kalau dipakai di aspal masih lebih baik daripada trepador bias yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ini banyak dipakai untuk rock crawling sebenarnya ya, untuk batu, pasir. Nah, cuma kalau di Indonesia di lumpur masih oke, masih cukup lumayan. Cuma memang dalam artian ini dia bukan yang terbaik untuk di lumpur ekstrim ya. Jadi kalau untuk lumpur yang sedang-sedang, untuk tampilan, untuk di jalan aspal masih lumayan awet. Kalau berisiknya lumayan berisik, cuma dia tidak terlalu, bahasanya gimana ya, dia itu all rounder lah. Jadi bahasanya di semuanya bisa, cuma
bukan yang terbaik di bidang tersebut. Jadi di aspal bisa, di lumpur bisa, cuma ya sedang-sedang lah ya gitu. Nah jadi ini kelebihannya Maxxis di Creepy Crawler. Memang size-nya juga nggak terlalu banyak. Nah ini salah satu yang terbesar yang kita punya di 38 ring 15 inch gitu ya. Gitu. Apalagi yang kira-kira perlu dikasih tahu ya. Kayaknya sih cukup sih kalau untuk ini ya. Gua nggak akan bahas secara maksud segala macam karena ini terlalu banyak, takut videonya kepanjangan. Kayaknya kita juga udah pernah bikin videonya di channel YouTube kita atau di IGTV kita. Coba dilihat gitu, nanti ada. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini kita lanjut ke Troubadour Bias 9060 ya. Dia bukan 8060. Nah, ini berbeda. Bedanya apa 9060 sama 8060? 9060 benar-benar dibikin untuk spek competition. Jadi bisa dilihat guys, ini coraknya tuh jarang-jarang sekali. Jadi kalau misalnya kalian pakai di aspal, bahasanya tuh udah mirip-mirip kayak C-Max, langsung botak. Nggak lama pakai kita botak tuh langsung ya. Kantongnya botak, bannya botak, pakai juga kayak orangnya juga ikutan botak kayaknya ya. Oke, karena ini harganya cukup premium, bukan barang murahan, dan ini juga ban bias juga ya. Jadi kalau seperti gue pernah cerita, bedain bias sama ban radial tuh apa? Nah ini sedikit menceritakan ya. Kalau mau dilihat bedanya ban bias tuh ini. Kalau ban radial dia akan tulisannya R nih. Jadi size-nya 38,5, lebarnya 12,5, R16. Nah kalau dia tulisannya R berarti bannya radial. Kalau dia tulisannya minus nih seperti ini, itu namanya ban bias. Oke. Ini mesti diperhatikan gitu loh. Nah, jadi bedanya apa sih ban radial sama ban bias gitu ya? Kalau ban radial adalah ban yang umum dipakai untuk mobil-mobil biasa. Nah, kalau ban bias itu kebanyakan dipakai untuk apa namanya? Apa ngomongnya? Bias kebanyakan tuh buat truk gitu. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya ban bias sama ban radial ya? Kira-kira seperti ini guys ya. Kalau ban bias itu dia lebih kuat di sampingnya. Jadi dindingnya dia bahasanya reinforced ya, lebih kuat. Cuma tapaknya jadi lebih empuk gitu. Nah kalau ban radial sampingnya lebih empuk tapi tapaknya lebih awet. Makanya kalau banyak kita perhatikan ban radial itu lebih awet daripada ban bias. Itu boleh kalian coba tanya-tanya ke orang lain gitu. Kalau ban bias dia akan lebih cepat botak, tapi dia lebih kuat benturan. Jadi tidak mudah pecah, tidak mudah benjol ya. Bukan berarti tidak bisa benjol, tidak bisa pecah, bisa, cuma lebih kuat. Itu ya bedanya. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kita rekomennya lebih untuk benar-benar dipakai untuk competition ya. Kalau buat harian ya, kalau buat mejeng doang jarang dipakai ya nggak apa-apa. Cuma kalau dipakai buat jalan daily driven gitu ya, kita sih sangat-sangat tidak rekomen karena ya itu guys tadi gue cerita, botaknya cepat, bannya botak cepat, kantongnya juga cepat botak, orangnya ikutan botak nanti. Seperti itu, oke? Nah kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau yang ini Kanati Mudhawk 39 12,5 ring 17. Nah kalau Kanati Mudhawk ini adalah ban radial ya. Jadi sebenarnya nggak perlu, ya bisa dilihat aja ini sebenarnya R sih kalau mau dilihat. Oh ya tadi gue cerita ya 39 12,5 R17. Kalau dia minus bias, kalau dia R berarti radial. Nah seperti itu. Nah kalau untuk ban ini, ban radial ini untuk Kanati Mudhawk memang coraknya patternnya MT biasa ya. Jadi kalau buat harian masih lumayan oke, cuma memang masih agak sedikit berisik ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jarang ada ban MT yang benar-benar gak ada suara sama sekali, kecuali yang mungkin seperti gue cerita adalah Yokohama. Yokohama adalah salah satu ban MT yang terbaik untuk dipakai di aspal. Karena kenapa? Empuk, bener-bener silent guys. Itu memang gue akui gitu, karena gue coba dan memang mantap ini ban gitu ya. Kalau kayak Kanati, Maxxis ya memang ada berisik-berisik sedikit seperti itu. Cuma masih dalam batas wajar ya gitu. Oke, kalau 39 12,5 ring 17 ini sebenarnya banyak dipakai buat, kita banyak pasang sih buat Land Cruiser ya, VX80 yang udah di lift ya tentunya, atau buat Wrangler JK atau JL ya. Jadi untuk ya harus semua udah di lift, karena kalau yang ukuran standar, mobil standar kayaknya sih nggak ada yang bisa muat ban segini gede sih.
baik dari 38 sampai 42 standar kayaknya nggak ada. Mungkin kalau di Amerika ada kali ya, kayak kelas-kelas F150 mungkin 37 standar langsung masuk sih, Raptor. Cuma kalau di Indonesia sih nggak ada gitu. Di Indonesia kayak paling gede juga 35 ya standar gitu. Kalau JL dipaksain 37 standar juga bisa, cuma udah mepet banget tuh. Jadi kalau buat jalan di aspal bisa, cuma kalau buat off-road sih udah mentoknya amburadul, itu mentok banget gitu ya. Nah ini 39 inci lebih besar lagi. Jadi kita memang bahasanya sangat-sangat ya ini yang seperti tadi gue cerita nih, MT lumayan enak pakai di aspal ya. Kalau buat lumpur sedang lah ya, bukan yang terbaik karena memang dia kalau gue bilang seperti all rounder yang tadi seperti creepy crawler ya. Jadi di aspal lumayan, di lumpur lumayan, cuma bukan yang terbaik di kedua dunia gitu ya. Sedang-sedang aja lah di dua-duanya seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Nah ini Canati. Nah ini sama ukuran 39 inch juga, cuma ini yang ring 20. Cuma ini lebih lebar ya. Kalau ini kan lebarnya 12,5, kalau ini lebarnya 13,5. Ya, jadi kalau sebenarnya lebih lebar ini. Gitu. Nah, ini 39 inch juga tingginya ya. Ini juga kan kita pakai ya buat di sama sih Land Cruiser atau di Land Cruiser VX80 ya. Sama di Wrangler sih kita biasanya. Kalau VX100 VX100 kita pernah pasang sih pernah. Kalau VX kayak belum ada ya, saya sih belum pernah lihat sih. Mungkin pernah ada dibikin di bengkel lain, cuma kalau kita sendiri belum pernah jual sih kalau untuk VX200. Cuma kalau untuk VX80 sama VX100 sih kita pernah pasang, kita pernah bikin sih gitu. Nah ini juga sama radial, kalau Canati Mudhawk ya biasa ya buat all rounder lah yang tadi gue cerita seperti itu. Nah habis itu kita mau masuk lagi ke Trepador Bias. Nah kalau ini Trepador Bias yang ukuran 40 inch. Nah ini salah satu yang lumayan gede sih. 40 inch lebar 13,5, ringnya 17. Nah ini biasa kita banyakkan pasang ya sama buat Land Cruiser. FJ40 hardtop juga kadang kita pernah pasang, sama di ya Wrangler juga sih. Nah ini 40 inch ini, nah ini kalau Trepador namanya juga Trepador Bias, jadi bannya ban bias gitu. Cuma ini kan 8060, beda sama yang 9060. Nah kalau ini biasanya tuh ada untuk ukuran 35 sama 37-nya itu biasa dia ada yang tulisan biasa, yang regular compound sama yang tulisan kuning. Nah kalau tulisan kuning ini biasa tuh competition, maksudnya spek competition dia sticky compound. Jadi bannya ininya lebih empuk nih. Nah kalau kita tekan gitu ya, ini tuh lebih empuk ya gitu. Sama seperti yang ini juga, yang 38/16 ini juga competition juga nih speknya. Makanya kalau kita tekan ininya tuh empuk ya. Otomatis bahasanya begini guys, kalau ini makin empuk berarti kalau kita pakai di aspal lebih cepat habis. Karena kenapa? Dia gampang kegesek. Ya kayak penghapus aja, lu gesekin terus dia habis. Sama-sama karet kan. Nah, cuma kalau untuk di lumpur, kalau ban yang makin empuk seperti ini, dia gripnya makin bagus. Ya itu satu hal yang kita harus pelajari dan kita harus ketahui. Nah, jadi kalau yang ini dipakai buat harian, ya kita masih ada yang pakai, masih lumayan. Cuma kalau dipakai buat high speed ya ban bias begini kurang enak sih. Gitu karena banyak keluhan kalau buat ngebut kayaknya agak goyang gitu ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri, memang itulah kekurangannya gitu. Jadi kalau memang mau pakai Trepador Bias yang buat harian, mendingan pakai yang regular compound aja. Yang regular compound tuh bedainnya gimana? Ya tidak ada tulisan kuning. Kalau ada tulisan kuningnya itu berarti yang competition spec ya. Oke. Kira-kira ini 40 inch, apalagi ya kalau buat Trepador ya. Bannya Bias sudah. Habis itu lebih bagus buat lumpur, iya. Kalau pakai aspal kurang bagus. Tapi untuk beberapa orang mereka sih cukup nyaman ya kalau dipakai harian, yang pakai buat touring segala macam oke. Cuma sekali lagi gua kasih tahu ya, tidak semua orang punya preferensi yang sama. Contoh ya. Buat gua pakai Canati Mudhawk ataupun Maxxis Beacon gitu ya, pakai buat harian oke gitu ya. Tapi buat orang-orang tertentu menurut mereka pakai ban MT itu nggak enak buat harian. Jadi memang beda gitu. Kalau kita nggak biasa ya mohon maaf, ban AT aja dibilang berisik. Contoh nih, kita pernah ketemu nih customer ya, dia ceritanya sih agak lucu ya. Jadi dia
015. Nah itu adalah ban AT yang paling adem. Itu bahasanya udah kayak ya bentuknya kayak ban HT, kayak ban-ban standarnya Fortuner gitu. Tapi dia lucunya dia masih merasa berisik gitu loh. Kita ya mohon maaf ya, kita sih cuma geleng-geleng kepala gitu karena itu adalah ban AT yang paling silent gitu loh. Gimana dia pakai kelasnya Maxxis atau BF Goodrich gitu ya. Yang coraknya AT-nya agak kasar dan ya agak berisik. Cuma di orang lain mereka pakai BF Goodrich, pakai Maxxis enggak berisik. Gitu. Nangkap ya. Jadi preferensi orang tuh akan sangat berubah. Kalau dia tidak pernah pakai ban AT atau MT, cenderung dia bisa kaget sedikit. Nah, tapi kalau dia sudah terbiasa pakai ban AT, ban MT, ya sudah, itu nggak akan jadi masalah buat dia gitu. Jadi ada beberapa orang juga yang pakai ini Trepador Competition, mereka pakai harian dan mereka bilang oke kok, lumayan. Bukan yang terbaik ya, berisik adalah. Ngebut ya memang kurang nyaman, tapi ya oke-oke aja gitu. Karena preferensi orang tuh beda-beda guys gitu ya. Cuma kalau secara umum, gua jujur tidak begitu menyarankan kalau pakai ini untuk harian. Gitu, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir nih guys. Jadi ini merupakan Trepador bias juga, 8060, cuma the biggest gitu ya. Ini raksasa dilihat guys. Ini segini gue. Ini 42 inch kira-kira sekitar 1 meter 105 cm ya. Jadi ini gede banget memang. Ya kita punya sih. Kalau sementara kita cuma pernah jual, jujur cerita, kita cuma pernah buat VX80. Tapi itu pun nggak dipasang di kita ya. Jadi kita cuma jualan bannya aja. Kebetulan dibangun di bengkel. Bengkel adalah bengkel kenalan kita. Ya udah jadi semuanya diselesaikan di situ ya, dipotong di ini, di itu, ditingin segala macam. Ya kita sih jual bannya aja gitu. Nah jadi untuk ban ini ya merupakan ban yang paling besar yang ready di Indonesia sekarang ya. Kalau dulu tuh masih ada tuh Super Swamper guys, ukuran 44 inci. Mungkin masih ada yang pakai. Tapi itu udah barang-barang lama sekali ya, udah di bawah tahun 2014 kayaknya itu. Jadi udah barang lama, tapi mungkin masih ada yang kepake gitu. Karena kadang-kadang kalau pakai yang size sebesar itu ya buat dipakai ya buat mejeng aja, nggak dipakai buat harian. Jadi ya mungkin udah produksi lama, nggak gitu takut lah orangnya. Santai aja gitu loh. Jadi ya lucu juga ya. Nah sebenarnya ada cerita juga sih. Kalau kita untuk ban-ban off-road begini, tahun itu bukan sebenarnya satu hal yang perlu sangat dimasalahkan. Apalagi kalau kita bener-bener pakai hanya untuk main off-road gitu ya. Jadi contoh ya, waktu tahun-tahun 2015, 2016 gitu ya, kita tuh masih suka jualan Super Swamper yang tahunnya tuh 2011, 2010. Dan kita juga bingung kan, kita tanya ke para sultan-sultan tersebut, bos, lu nggak salah nih ban lama lu masih mau beli? Harganya sih ya paling di diskon nggak seberapa. Dia bilang ya sudah lah nggak apa-apa, barangnya juga nggak ada. Dan dia pakai di off-road juga masih oke gitu. Karena kenapa? Dia nggak pakai buat harian. Kalau bahasa kita buat main off-road doang, kita kan nggak pakai buat main high speed gitu ya. Jadi kalaupun tiba-tiba pecah, ya sudah nggak ada masalah. Yang berbahaya adalah kalau kita pakai ban ngebut kecepatan tinggi pecah. Nah itu kan setir langsung goyang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat main off-road kan nggak mungkin kencang-kencang kecuali kita main speed off-road gitu. Kalau kita main off-road yang main di hutan, nggak mungkin kecepatan juga 40 gitu loh. Paling 10-20 jalan pelan-pelan gitu. Jadi kalaupun pakai ban begituan pecah ya kita nggak perlu takut gitu. Ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Ya pecah lah. Masih semua dalam situasi yang jauh lebih terkendali gitu. Jadi makanya kalau untuk benar-benar ban yang off-road waktu itu kita juga bingung. Orang masih mau gitu ya. Cuma kan kembali ke preferensi. Makin lama orang makin tidak mau. Kenapa? Karena ban yang kalau sudah terlalu tua ya jujur ngomong kita bilang karetnya akan semakin keras. Gitu. Itu satu hal yang pasti. Cuma memang ya kita tidak bisa katakan hal yang sama untuk semua orang. Karena sekali lagi semua orang punya preferensi gitu ya. Nah kalau ini ya sama seperti Trepador bias yang tadi yang ukuran 40. Nah ini juga tulisan kuning ya. Jadi dia bahasanya untuk spec competition, cuma kalau dipakai buat harian asal nggak bener-bener daily driven sih ya masih oke gitu. Banyak yang bilang masih oke, masih dalam tahap wajar asal jangan dibawa ngebut aja, kurang nyaman pastinya. Nah jadi ini semua merupakan bahasanya koleksi-koleksi kita nih. Ya udah selesai ya. Jadi koleksi kita sih sebenarnya untuk ban juga punya ini ban
ban-ban paling besar yang kita punya gitu guys. Jadi ya kalau memang kalian tertarik ya nggak apa-apa, maksudnya mau beli silahkan dengan senang hati ya, kita dikasih duit nggak mungkin nolak guys. Tapi ya sekali lagi untuk membeli barang dikonsultasikan dahulu, cocok apa enggaknya, penggunaannya untuk apa, kebutuhannya apa. Jadi kita bisa temukan nih apa yang kamu butuhkan dengan apa yang kita jual. Jadi bahasanya ya pembeli puas, penjual juga puas gitu loh. Jadi enak gitu, semuanya lancar gitu. Jadi kita juga tidak suka janji-janji palsu, tidak suka ya over promise lah. Maksudnya kita bilang wah ini enak, ternyata di jalan dipakai nggak enak, ya kita dikomplain nggak enak juga gitu ya. Jadi ya sekali lagi ya kita akan jual apa adanya, kita akan jelaskan apa adanya, dan kita akan bantu untuk menemukan apa yang kalian butuhkan. Oke, ya udah hari ini itu aja guys. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita, dan juga kalau mau lihat update setiap hari boleh follow Instagram kita juga, karena kita akan lebih banyak pasti post harian di Instagram. Kalau di YouTube kan paling ya seminggu sekali. Dan juga jangan lupa dikasih likes ya, di follow juga IG kita, channel YouTube kita, di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh kontak langsung ke sales kita, atau boleh komen, nanti kita akan coba bantu jawabin. Oke, thank you guys, see you.